Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya hari ini? Sudah makan tadi semuanya? Mandi? Gosok gigi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Sehat semuanya? Masih semangat? Iya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, anak-anak Ibu yang soleh dan solehah hari ini sehat, dapat berhadir semua ke sekolah. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau cek lagi, lihat seragamnya. Apakah sudah rapi? Pakai dasi semua? Pakai ikat pinggang semua? Kaos kaki? Alhamdulillah. Coba cek lagi kita di samping-samping meja atau di bawah kursinya, apakah ada sampah? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak Ibu sudah siap kan semua belajar kita hari ini? Siap? Semangat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa sebelum belajar. Oke, kita seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya pembelajaran ilmu yang kita dapatkan hari ini nanti mudah-mudahan mendapat berkah ya, dan bisa kalian amalkan kelak di kemudian hari. Amin. Yang untuk berdoa hari ini yang memimpin Ibu mintakan kepada Jali. Silakan Jali, maju pintar. Maju, ayo maju. Silakan. Oke, doa belajar yang ingat. Angkat tangan semua. Iya, kita hari ini diizinkan oleh Jali. Siap? Ibu pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan berkat Tuhan tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Silakan duduk Jali. Nah, selanjutnya masih semangat untuk belajar? Mana suaranya semangat? Untuk lebih semangat lagi, kita akan ice breaking. Oke, kita mau ice breaking. Sebelum ice breaking kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Ya, bentuk rasa cinta kepada tanah air. Oke, silakan berdiri semua. Lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri yang tegak. Oke, siap? Ya, bernyanyinya yang serius ya. Hafal kan lagunya masih? Hafal. Kita sudah sering berlatih. Siap? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi.
pelajaran pendidikan agama Islam dan murid ngerti, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, nanti di kegiatan intinya kita akan melakukan proyek atau praktik lah. Nah, jadi hari ini kita selain materi, kita juga akan membuat proyek sebuah kegiatan. Nah, nanti proyeknya berjudul membuat poster bacaan zikir dan doa melalui teknik kolase. Itu nanti akan kita laksanakan di kegiatan inti. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu ya. Bu, mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Ayo siapa yang ingat? Angkat tangan yang ingat ya. Apa Nadia? Tentang hidup bersih. Iya, apa Atila? Tentang hidup bersih. Betul sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih. Apa itu hidup bersih? Apa yuk? Apa? Iya. Apalagi kita yang membersihkan itu apa? Badan. Iya, kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah disunahkan dan dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan tubuh kita, pakaian kita, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Itu bisa di rumah, bisa sekolah, ya. Nah, supaya kita terjaga, terhindar dari penyakit, ya kan? Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Hikmahnya adalah mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin tentang hidup bersih, semoga anak-anak Ibu semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi hari ini kita adalah belajar tentang materi hari ini kita belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Iya, hari ini kita belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan dulu ya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Semoga melalui pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu semua dapat memahami pengertian atau makna dari zikir dan doa setelah sholat dengan baik. Yang pertama, yang kedua, semoga melalui pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu semua dapat mengerti dan mempraktekkan ya apa itu zikir dan doa. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu zikir dan doa, bacaannya bagaimana, maknanya apa, ya kan? Ya seperti itu ya. Nah, diharapkan anak-anak dapat memahami semua itu. Langsung saja sekarang anak-anak lihat, perhatikan tampilan yang sudah Ibu buka. Ini adalah materi kita hari ini. Ayo belajar bacaan zikir dan doa setelah sholat. Ya, masuk ke yang pertama, pengertian atau definisi zikir dan doa. Yang pertama dulu kita mendefinisikan atau mengartikan makna zikir. Ya, perhatikan ya, Ibu bacakan ya. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya, sifatnya dan perbuatannya. Setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir sebagai bentuk syukur kita dan memohon ampunan. Itu adalah makna atau pengertian dari zikir. Oke, bisa dibacakan Nadia? Bisa melihat bacaannya? Pintar, tolong dibaca. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya, sifatnya dan perbuatannya. Setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir sebagai bentuk syukur dan memohon ampunan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Ya, itu tadi pengertian zikir ya. Sekarang yang kedua, definisi atau pengertian doa. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Kita bisa memohon berbagai hal
membaca istighfar. Bunyinya seperti apa istighfar? Astaghfirullahaladzim. Itu adalah salah satu zikir yang kita baca. Yang pendek, ada dua yang panjangnya zikirnya. Oh, misalnya Allahumma antas salam. Nah, seperti yang ada di sini. Seperti ada yang di tampilan. Ini salah satu bacaan doa setelah sholat juga. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan bacaan zikir yang berikutnya seperti tadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu lanjut lagi yang 3 macam. Apa yuk yang 3 macam yuk? Ayo, yang 33 kali dibaca. Apa? Yang 33 kali pintar? Yang kita baca 33 kali. Yang pertama ada Subhanallah. Terus yang kedua? Yang kedua itu tasbih namanya Subhanallah. Yang kedua tahmid. Alhamdulillah. Yang ketiga takbir. Allahu Akbar. Yang kelima adalah tahlil. La ilaha illallah. Jadi zikir itu biasanya yang umum dibaca. Yang pertama ada istighfar. Lafaznya astaghfirullahaladzim. Dibaca biasanya 3 kali. Kemudian berikutnya pulang yang kedua kita membaca tasbih tadilah subhanallah, 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 subhanallah. Sebanyak berapa kali pintar? Iya, sebanyak berapa? Iya, sebanyak 33 kali. Kemudian lagi berikutnya istighfar, tahmid, alhamdulillah 33 kali juga. Dan yang berikutnya adalah tahlil. Itu adalah bacaan-bacaan zikir. Dari sini sudah paham semuanya? Paham? Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, hari ini selanjutnya setelah ini nanti ibu akan membuat kelompok ya. Hari ini kita akan membuat kelompok 3 kelompok. Kita bagi satu kelompok ada 5 anggota ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, hari ini kita akan membuat proyek. Proyek kita berjudul membuat poster zikir dan doa dengan teknik kolase. Oke, paham? Materi proyek kita hari ini membuat poster dan zikir dan doa dengan teknik kolase. Nanti ibu sediakan alat-alatnya, ibu sediakan bahan-bahannya. Kalian tinggal mempraktekkan dan mengeksekusi proyek tersebut. Nah, di dalam proyek itu nanti yang ibu nilai adalah kerjasama kalian, kekompakan, kemudian kreatifnya lah. Nah, hasilnya dari itu nanti apakah sesuai dengan yang ibu harapkan ya? Nah, itu nanti adalah poin-poin yang akan ibu nilai dari hasil kelompok kalian. Oke, siap semuanya? Siap? Sebelum kita masuk ke praktek, ibu akan menyampaikan dulu caranya, tutorialnya bagaimana sih cara membuat poster dengan teknik kolase itu bagaimana? Ya kan belum tahu kan? Kalau posternya pernah melihat? Ada poster huruf hijaiyah misalkan lain. Ada posternya cara berwudu, ya kan? Ada gambarnya orang berwudu, ada bacaannya adalah atau poster orang bacaan sholat dan gerakannya. Ya kalau ada gerakannya sampai ini, ada yang seperti ini. Ya kalau takbir ada karena keterangannya di samping takbir, bacaannya ada ya kan? Nah, kita nanti juga akan membuat model yang seperti itu pintar, tapi dengan tema bacaan, zikir dan doa setelah sholat.
dan benda lain pada permukaan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada kertas, ya kan? Ya, kita tempel nanti di benda itu. Nah, itu pengertian kolase ya. Yang kedua tujuannya apa? Nah, dengan membuat kolase ini nanti juga diharapkan tujuan membuat ini nanti kalian dapat lebih mengerti dan lebih hafal ya dalam bacaan, zikir dan doa. Jadi nanti mudah mempraktekannya di rumah. Nah, jadi pengertiannya lah, pengertian dari kolase. Nah, kemudian lagi masuk ke konsep dasar membuat kolase. Bagaimana sih membuat kolase itu? Yang pertama dulu apa? Kita memotong-potong bahan dulu ya. Nah, kita potong-potong dulu bahannya. Nah, nanti seperti ini. Ini sudah disiapkan. Nah, nanti ini kita potong-potong dulu ya. Nah, itu memotong-potong bahan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Kemudian setelah itu menempelkan bahan itu. Nanti bahan yang sudah kita potong tadi kita tempelkan ke permukaan. Nah, kita nanti menempelkan di karton, di kertas berwarna misalnya lah di situ. Yang kedua adalah yang ketiga adalah menambahkan sentuhan akhir. Nah, ini boleh juga ditambahi di ujung-ujungnya, nanti dikasih bunga, dikasih daun-daun, dikasih pewarna kayak jadi kaligrafi jadinya ya lah, jadi pemandangan yang indah. Nah, itu boleh nanti ditambah sentuhan akhir, misalkan dengan cara dicat, diberi sepedol warna ataupun hiasan. Boleh juga hiasannya itu tempelan kayak manik-manik, kayak stiker, boleh supaya lebih cantik nanti tampilan posternya. Paham dari sini? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, kemudian apa sih pula bahan dan alatnya untuk membuat kolase, Naila? Coba perhatikan Naila. Nah, itu lihat gambarnya pintar, yang berwarna-warni. Nah, lihat di situ macam-macam. Ada manik-manik, ada kertas, kemudian ada pensil warna, ada gunting, ada penggaris. Memilih bahan dan alat untuk membuat kolase. Ya, yang pertama ada bahannya kertas. Nah, untuk yang hari ini kita menggunakan kertas ya. Bahannya hari ini kita kolasenya menggunakan kertas. Kertas berwarna, kertas origami, kertas karton dan kertas scrapbook. Nah, jadi boleh banyak pilihannya ya. Nah, ada kertas berwarna origami, kertas karton dan scrapbook. Atau bisa juga dengan kain. Nah, kain juga boleh. Kain. Nah, kain boleh juga kain perca, boleh. Misalkan orang menyulam, misalnya kita melihat orang menyulam. Nah, misalnya ada tulisan di situ kayak kita waktu ziarah kemudian sekumpul, ada kalau di situ sekumpul dari kain ya kalau. Nah, itu bisa juga kita mengolah di situ kain perca, kain pelanel dan kain batik. Nah, yang ketiga juga boleh kita dari gambar, majalah bekas, koran, gambar ilustrasi dan foto. Nah, kita tempel di situ lah. Nah, itu juga boleh. Bahan-bahannya dan alat-alatnya apa saja? Ada gunting. Tahu gunting? Tahu? Nah, ini gunting ya. Ini namanya gunting. Kemudian ada lem. Nah, ini lem. Sudah pernah melihat kan? Ya, ini lem ya. Pensil. Nah, pensil juga ada. Ada yang menyiapkan pensil tadi kita
sudah disesuaikan dengan letaknya. Oke? Ya. Kemudian lagi disusun bahan sesuai tempatnya. Ya kan? Nanti ada pos-posnya. Di sini dah bacaan, di sini lafaz. Nah, kita susun itu dengan rapi. Oke? Lanjut. Sudah tema, langkah-langkah sudah. Nah, menghiasnya. Nah, ini sebagai tambahan. Nanti kalau sudah selesai yang dasar, sudah kita isi, sudah jadi, boleh kita hias poster itu menjadi lebih cantik dengan cara membuat bunga-bunga di samping yang udah dilukis atau diukir. Nah, boleh. Atau dengan menambahkan poster yang sudah jadi, boleh ditempel atau manik-manik juga boleh. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan tulis bacaan zikir dengan font dan jelas dan mudah dibaca. Tuh. Nah, ini kalau contohnya ya. Nah, silakan lihat. Ini contoh bacaan yang sudah menjadi poster yang jadi. Jadi melihat dari tinggal kelihatan lah ibu rindu kan? Ya. Nah, ini yang jadinya ya. Hasil kolase menjadi poster. Jadi itu ada bacaan, ada zikir, ada bacaan kalam Allah dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau buat yang seperti itu ya. Tapi dengan tema zikir dan doa. Ya, sudah dari sini mengerti? Paham? Dari sini paham? Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke praktek, kita akan membuat kelompok dulu. Oke, siap? Ya, ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 grup Akila, kelompok 2 grup Upair, kelompok 3 grup Fadil. Ya, setiap kelompok itu harus ada ketuanya. Kelompok 1 nanti siapa yang mengetuai? Mau Akila? Ya, Akila. Kelompok 2 siapa yang mau menjadi ketua? Ikan atau Lulut atau Ella? Ella duduk yang tegap dong, Ella. Iya. Siapa? Oke. Siapa namanya? Jakia. Oke, Jakia. Sekarang yang kelompok 3 siapa yang mau jadi ketua? Nadia, Fadil, Ajis? Ya, Nadia saja. Oke. Nah, sekarang kita buat mejanya menjadi bundar ya. Oke. Kita buat mejanya menjadi bundar. Oke. Nah, sekarang sudah kita bagi kelompok 3 ya. Kelompok 1 grup Akila, kelompok 2 grup Zakia, kelompok 3 grup Nadia. Dari setiap kelompok ada 5 anggota. Tugas kalian nanti akan mempraktikkan atau membuat proyek tadi yang berjudul apa? Membuat poster zikir dan doa dengan teknik kolase. Nah, nanti ibu akan ibu bagikan alat dan bahannya. Kan tadi kita sudah simulasinya ya loh, tutorial cara membuatnya. Nah, hari ini langsung saja ini alat dan bahannya nanti akan kita kerjakan. Silahkan kelompok 2 ya, kelompok 3. Ini bahan dasarnya dulu yang akan kita tempeli nanti bahannya. Berikutnya lagi ibu akan membagikan bahan yang kedua. Ini apa namanya? Lem. Ini gunanya apa? Iya, ini lem. 1, 2, 3. Lanjut. Yang ketiga apa ini namanya? Apa? Iya, ini namanya gunting. Gunanya apa gunting? Ya, untuk memotong ya. Ini guntingnya.
Ya, penggaris sudah lengkap semuanya? Lengkap. Dan juga ada bacaan yang akan kita tempelkan nanti ya. Sudah semuanya? Ya. Caranya sudah tahu, ya kan? Tadi sudah ibu sampaikan kan tutorial caranya? Oke. Yang pertama dulu kalian boleh menggunting bahan yang sudah disiapkan. Silahkan Akila dulu. Silahkan gunting kalian. Nah, mulai dari ini. Perhatikan kalau menggunting, perhatikan garis hitamnya pintarlah. Ya, mengguntingnya tepat di garis hitam supaya rapi. Nah, silakan Ajis. Nah, iya bagus Ajis. Gunting tepat di garis hitam. Jangan sampai garis hitamnya terpotong. Nah, kaitkan ini dari sini ke sini, dari sini ini buang, nah ini buang, ini kan kawannya. Oh, boleh itu buat hiasan boleh. Ya, ini kelompok dua siapa? Guntingnya satu aja lah. Ya, guntingnya cuma satu. Adakah lagi yang mengisi ya? Nah, ini boleh pegang bentuk. Ya. Ya, nah sekarang perhatikan Nadia potongannya. Ya, terus jangan sampai lewat garis, jangan sampai melewat garis ya. Jadi garis hitamnya itu harus termasuk, nah, rapi-rapi. Ya, jangan sampai garisnya itu keluar. Oke, paham? Sampai di sini, ke sini, potong ke sini, potong segi tempat. Nanti potong lagi yang ini sampai ke sini, ke sini. Oke, paham? Perhatikan potong, jangan sampai garis hitamnya terkena potongan ya. Rapi-rapi, ya lurus sampai ke sudut, sampai ke sini, lah. Oke, paham sudah? Sampai habis. Buang yang warna putihnya. Terus potong sampai rapi ya, jangan sampai garis hitamnya kena potong juga. Ya, garis hitamnya itu harus masuk biar lebih cantik tampilannya. Ya, supaya lebih rapi samping-sampingnya kita beri penggaris ini. Kemudian kita beri tanda di sini. Sebentar. Ya, kita sini juga. Iya, oke lanjut. Nah, di bawahnya juga biar rapi, dirapikan dulu. Nah, berikutnya ini lagi. Nanti disamakan lah, di sampingnya ini disamakan supaya ukurannya sama. Ajis sama Fadil nanti tugasnya melem ya, melem yang sudah disusun rapi seperti nanti dilem, kita tempel langsung, paham? Nah, sekarang perhatikan cara melem supaya jangan kotor tangan. Kita ambil lemnya pakai coletan ini, kita ambil kertas yang mau kita lem, kita tempelkan lemnya di sini sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak, jangan full melemnya. Dikit-dikit aja. Oke. Ya, silahkan. Boleh dicoba, silahkan. Ya, ambil lemnya. Ya, boleh dicolek-colek seperti ini. Ini bukan es krim ya. Ini lem. Jangan dijilat-jilat. Ini bukan es krim. Nah. Ini bacaannya apa? Tahmid, posisinya nomor berapa Tahmid? Nomor 2 atau nomor 3? Istighfar, subhanallah. Nah, ada tandanya lagi, nah bolehkan pintar enak. Tandanya tidak ada, di mana ibu menempelilah supaya ini pas. Ini tidak bisa ditempel dulu Tahmid sebelum nomor 1 supaya posisinya tepat. Ya, punya Nur dulu nanti ditempel. Ini Akila tolong pegang dulu, jangan ditempel dulu ya, jangan ditempel. Zikir nomor 1 dulu, istighfar dulu yang ditempel supaya itu nanti jadi bahan untuk posisinya yang tepat. Sudah punya Nur, silakan ditempel sini, coba sebentar ibu bantu. Iya, coba ibu mau lewat dulu, ditarik sedikit. Lihat posisinya pintar, lihat Akila yang tepat. Nah, di sini ya. Oke, di sini ya. Nah, kemudian kita elus-elus seperti ini. Iya, supaya rapi. Oh iya. Takbir mana takbir?
yang berbentuk kolase ya, teknik kolase. Nah, tadi kan kalian sudah membuatnya dengan kelompok masing-masingnya. Nah, di situ nanti sudah Ibu nilai, tadi sudah Ibu lihat juga bagaimana kekompakan kelompok masing-masing ya, saling bekerja sama satu sama lain. Ada yang bertugas menggunting, menempel, yang lock dan lain-lain. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menampilkan dan mempresentasikan hasil proyek kalian masing-masing. Ya, Ibu mau tanya dulu kelompok mana yang mau mempresentasikan yang terlebih dahulu? Ayo, ya, kelompok 3 mau mempresentasikan? Mau, oke. Silahkan kelompok 3 maju, tepuk tangan. Silakan yang megang boleh di sini pintar, boleh maju ke depan semua. Ayo. Ya. Sini. Oke. Ya, sini Ajis. Iya. Siapa yang mau membacakan? Silakan diangkat lebih tinggi biar temannya melihat. Ya, terlihat temannya? Nah. Oke, siapa yang mau membacakan hasilnya Nadia? Oke, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 3. Ya. Kami membuat ini dengan kerjasama. Iya, betul. Terus karya apa pintar namanya tadi? Poster, zikir, dan doa. Iya. Kemudian bacaannya apa pintar? Yang pertama ada kata, silakan boleh dilihat. Yang pertama ada kata istighfar. Lapasnya seperti apa istighfar? Astagfirullah. Ya. Yang kedua apa? Tasbih. Tasbih. Lapasnya subhanallah. Yang ketiga tahmid. Alhamdulillah. Yang keempat takbir. Allahu Akbar. Yang terakhir yang kelima, iya, ada 2 doa. Bacakan pintar. Doa Ibu Bapak. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Rabbighfirli. Iya, warhamhuma kama rabbayani. Iya, yang kedua doa saujada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan yang meriah. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? 1 atau 2? Boleh? 1? Ya, silahkan kelompok 1 maju. Ayo maju. Silahkan yang pegang jari sama Sadam. Yang membacakan Akila. Siapa yang membacakan? Ayo gampang aja tinggal membaca. Gampang apa? Iya. Tinggal assalamualaikum. Ya, yang memegang di tengah. Di sini Akila. Anwar sini, Naila pintar. Sini berdiri di sini aja. Iya. Yang terlalu tinggi karena kelihatan. Fotonya yang pakai ini nah, jangan sebutin. Iya. Yang merapat. Iya, betul. Oke, sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Akila? Terus Nur? Naila aja. Boleh. Nah, ini anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan proyek kita, yaitu membuat poster zikir dan doa dengan teknik kolase. Bagaimana perasaannya? Senang? Apakah kalian sudah paham? Kita juga tadi sudah mempresentasikannya dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil proyek yang sudah Ibu lihat tadi, semuanya itu sudah melakukan dengan sangat-sangat baik, dengan rapi, tepat, dan sangat indah. Ditambah dengan hiasan-hiasan ya. Nah, itu menandakan bahwa kalian memang sudah paham dan mengerti
bagaimana cara membuat proyek yang baik dan benar, ya kan? Salah satunya dengan cara kekompakan di kelompok kalian masing-masing, kerjasamanya, ya, dan kekompakannya. Nah, dari hasil yang telah kita lihat, yang sudah Ibu lihat dari ketiga kelompok ini sudah mendapatkan hasil yang sangat bagus. Semuanya sudah tertata rapi sesuai dengan keinginan, ya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya, anak-anak ya. Kita akan menyimpulkan kegiatan pada materi kita hari ini. Nah, jadi tadi kita sudah mulai dari materi yang Ibu sampaikan, kemudian tutorial pembuatan poster zikir dan doa dengan teknik kolase, kemudian kita melakukan proyeknya, kegiatannya, prakteknya, ya, yang sudah jadi, yang sudah berhasil seperti ini, dan kemudian kita juga sudah mempresentasikannya, dan dapat kita simpulkan kegiatan hari ini sangat bagus dan memuaskan, dan kalian juga diharapkan dengan melakukan dan sudah membuat kegiatan proyek pada hari ini dapat mengamalkannya nanti ya, apa saja bacaan dan zikir dan doa yang sudah terdapat di dalam poster ini ya. Nah, ini kan Ibu ambil contohnya ya, ini kelompok 1. Nah, di sini kan sudah ada terlihat ya kan? Yang pertama bacaan zikirnya ada istighfar, yang kedua tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dan ada juga 2 contoh doa di bawah ya. Nah, nanti bisa kalian pakai dan gunakan dan kalian amalkan bacaan zikir dan doa ini nanti dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Bagaimana menurut kalian kegiatan proyek kita hari ini? Apakah kalian menyukai? Menyukai. Apakah kalian senang dengan kegiatannya? Apakah kalian senang dengan media yang Ibu berikan pada hari ini? Senang? Suka semuanya? Mau lagi nanti kita membuat proyek? Mau? Oke. Nanti di materi yang akan datang kita juga akan membuatkan praktek juga ya. Nanti materi yang akan datang nanti Ibu akan menyampaikan tentang kisah Nabi dan Rasul. Nah, di sini nanti praktek proyeknya mungkin beda lagi dengan yang ini ya. Bisa dengan cara drama nanti kita, bisa dengan adegan ya. Nah, nanti mungkin seperti itu. Oke, sudah kita simpulkan materi kita hari ini, dan untuk kegiatan selanjutnya penutup, kita tutup kegiatan kita pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa kembali Ibu mintakan kepada Jali. Silahkan Jali maju, ayo silahkan maju. Jali apa Sardan? Ya Sardan. Silahkan. Yang lain bersiap juga ya. Doa akhir belajar. Ya, doa akhir belajar. Silahkan berdiri di sini. Angkat tangan. Yang lain juga angkat tangan. Berdoa, Ibu pandu ya. Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Dengan berakhirnya doa yang kita baca tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi zikir dan doa setelah sholat. Ya, dengan praktek pembuatan poster zikir dan doa dengan teknik kolase. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saliman. Mau berdiri semuanya. Tasnya digendong. Tapi